الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا رزقنا الفقه الشافعي وعلم الشافعي وعقل الشافعي وفهم الشافعي، ونخص خصوصا علما وفهما وعقل صاحب هذا الكتاب. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل في أحكام الهبة di dalam menerangkan hukum-hukum hibah. Hibah itu artinya pemberian. Hibah, orang yang menghibahkan harus memiliki barang tersebut. Tidak boleh enggak punya barang kok diberikan kepada orang. Baik orang tersebut aini, orang hakiki ataupun orang iktibari. Iktibari itu seperti seorang direktur memberikan bantuan kepada siapa, bukan atas nama dia tapi atas nama lembaga. Itu namanya syakhsun i'tibariyun, bukan syakhsi nafsi seperti kita. Faslun ay hada faslun fi ahkami hibbati, di dalam hukum-hukum menerangkan tentang hibah atau pemberian. Wahia adapun hibah lughatan secara bahasa itu ma'khudhatun diambil min hububil rihi, dari tiupannya angin. Wa yajuzu, dan boleh apa antakuna ada apa lafaz hibah min habba, dari lafaz habba, min naumihi, dari tidurnya, idza staiqadha, ketika dia bangun. Jadi secara bahasa hibah itu bisa diartikan bangun, bisa berarti bertiup. Faka'anna fa'ilaha, maka seakan-akan pelakunya itu istaiqadha, bangun tidur siapa pelakunya, atau bangun siapa pelakunya, lil ihsani, untuk berbuat kebaikan. Jadi ketika orang memberikan sesuatu itu seakan-akan dia berbuat kebaikan. Wahia adapun hibah fi syar'i secara syariat itu tamlikun munjizun mutlaqun fi ainin halil hayati bila iwadin walau minal a'la. Secara syariat itu tamlikun, memilikkan sesuatu, ya. Jadi tamlik itu memilikan, memberikan, itu namanya memilikkan, ya. Itu namanya memilikan. Tamlikun. Munjizun, apa artinya munjizun? Fa kharaja bil munjiz al wasiyah. Munjiz itu langsung dari kata najis. Kalau wasiat itu juga pemberian tapi nunggu mati. Kalau saya mati nanti tanah saya yang situ itu kasihkan Bang Imam, itu namanya enggak langsung, nunggu mati dulu. Beda dengan munjiz. Munjiz itu apa? Pemberian yang dilakukan secara langsung. Mutlakun, secara mutlak. Nah kalau pemberian nggak mutlak, contohnya pemberian yang nggak mutlak. Mutlak pokoknya dikasihkan. Ya, kalau saya kasihkan, Mbak, kamu tak kasih ini apa namanya? Tak kasih apa ini? Buah mangga ini, tapi satu musim ini saja. Itu berarti tidak mutlak, cuma satu musim saja. Saya kasih nih antum apa? Nih pohon kurma atau pohon mangga ini selama satu musim ini itu jadi milikmu, boleh panen, boleh apa saja. Itu namanya enggak mutlak tapi muakkad. Jadi apa namanya? Disebut hibah itu tamlikun munjisun mutlakun. Fi ainin, dalam suatu hal. Ulangi, fi ainin, di dalam suatu hal.
maka tidak termasuk mengasih manfaat. Saya kasih manfaatnya. Jadi ngasih manfaat itu apa? Ngasih manfaatnya rumah, manfaatnya sepeda motor, itu bukan hibah itu. Ngasih tapi bentuknya manfaat. Saya mau udahlah tak kasih manfaatnya sepeda motor sini sampai ke sana, itu bukan hibah namanya, tapi tabarruk. Saya bilang tamlikun munjisun mutlaqun fi ainin halal hayati, ketika masih hidup. Kalau ngasihnya nanti ketika dia meninggal dunia, berarti namanya wasiat, ya, namanya wasiat halal hayati bila iwadin, tanpa adanya ganti. Jadi kalau saya kasih uang tapi kamu juga ngasih saya rokok, berarti jual beli. Saya ngasih kamu uang tapi kamu juga ngasih saya sepeda motor, itu namanya jual beli. Walau minal a'la, walaupun dari a'la. Apa artinya apa? Ya, dari orang yang lebih tinggi. Titik. Walau minal a'la. Contohnya bapak ngasih kepada anaknya. Ya. Fakharaja, maka keluar atau tidak termasuk bil munjis secara langsung apa al wasiat. Wasiat itu ngasih tapi nggak langsung, nunggu mati dulu. Wabil mutlak, dan mutlak apa at-tamliku, memiliki al muaqqat. Apa artinya muaqqat? Memiliki tapi muaqqat. Muaqqat itu artinya ya kasih tapi cuma 1 musim, 2 musim, itu muaqqat. Wa kharaja bil aini, dan tidak termasuk apa masuk ain apa al manafi'u, manfaat. Ya tadi seperti saya katakan, tak kasih manfaatnya apa? Manfaatnya sepeda motor, bisa dibawa gocek atau bisa dibawa kemana gitu. Baik, wala tasihhu menjadi wa kharaja bi halil hayati al wasiyatu. Wala tasihhu, dan tidak sah apa al-hibbatu hibah illa bi ijabin wa qabulin lafdhan, kecuali dengan ijab dan qabul secara lafadznya. Lo tak kasih, tapi kamu apa namanya ngasih doang tanpa ada lafadz hibah, ya itu bukan namanya apa? Karena memberi itu bisa berupa sedekah, bisa juga memberi itu berupa pinjaman, bisa juga bernama qorob, bisa juga bernama sedekah, bisa juga ijarah. Minta kasih kunci sepeda motor, ya ini ngasih sepeda motor atau ngasih kuncinya, ya kan harus jelas. Maksudnya itu pinjem, punya sepeda motor nggak? Ya saya butuh ini, ya udah nih ambil aja buat kamu, ayo kan. Itu ini ngasih hadiah atau ini minjem ini. Makanya kalau hibah jelas, dan ketika sudah diterima oleh mauhubun lahu, orang yang dikasih tadi, maka tidak boleh ditarik kecuali bapaknya. Jadi bang tak kasih sepeda motor, antum sudah menerima sepeda motornya, maka sudah bisa saya tarik. Mana sepedaku motor yang tadi tak milik, tak kasihkan kepada kamu? Enggak bisa ditarik karena sudah diterima, sudah bil qabdi. Baik. Lanjut. Wala tasihhu al-hibbatu illa bi ijabin wa qabulin lafdhan. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa al-musannifu musannif dhabital mawhubi, pada ketentuan-ketentuan barang yang diberikan. Fi qawlihi, di dalam perkataannya, wa kullu ma jaza bai'uhu, adapun setiap hal yang ijaza boleh apa bai'uhu, menjualnya, jazat maka boleh apa hibbatuhu, memberikannya, menghadiahkannya boleh. Tapi sesuatu yang nggak boleh dikasih, nggak boleh dijual, nggak boleh anak boleh dijual atau nggak boleh. Antum ngasih anakku tak kasih pada kamu, haram. Ngasih hukum anak kepada orang nggak boleh. Mafhum? Apa hukumnya ngadopsi anak? Berarti gitu kan. Nah, itu anak beli atau apa? Anak tidak boleh dijual. Anak tidak boleh diberikan kepada orang, tapi dirawatkan kepada orang. Oh, dirawatkan, ya, tapi tidak boleh anak diberikan. Saya ini Bang Zul kebanyakan anak, nanti anak saya yang terakhir untuk kamu. Ada ini berdosa orang tuanya.
karena anak tidak boleh dijual. Barang yang najis atau hasyarat, apa artinya hasyarat? Ya contohnya adalah kecoa. Kecoa, nyamuk, kamu jual, boleh atau nggak boleh? Tidak boleh. Nah, kalau kecoa tidak boleh dijual, berarti tidak boleh diberikan. Hasyarat, kuman, apalagi daki, tai, apalagi itu tidak boleh dijual, maka tidak boleh diberikan kepada orang. Nah, wala yajuzu wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Wa ma la yajuzu dan apa-apa la yajuzu yang tidak boleh apa bai'uhu menjualnya. Bai'uhu menjadi fa'il daripada apa? Wa ma la yajuzu bai'uhu kamasyhulin, seperti barang yang majhul, enggak jelas. Ya, barang yang enggak jelas. Saya punya budak tapi budak saya lari 3 tahun enggak pulang-pulang. Budak saya tak kasihkan kamu. Mau ngasihkan apa? Kemudian yang enggak ada. Nah, itu namanya majhul. Atau antum punya sepeda motor udah hilang. Sepeda motorku yang hilang tak kasihkan kamu. Enggak ada itu. La tajuzu, enggak boleh apa hibatu, hibanya illa habbatai hindatin, kecuali apa? 2 benih gandum. Wa nahwiha, dan yang semisal dengan keduanya. Fala yajuzu bai'uhuma, enggak boleh menjual 2 benih gandum. Wa tajuzu, dan boleh apa hibatuhuma wa tumlaku. Tapi kalau 2, antum beli beras kok 2 biji itu kira-kira gunanya untuk apa? Nah, itu nggak boleh dijual, tapi juga tapi boleh diberikan kepada orang. Ya, atau benih padi atau benih jagung 2, nggak 2, 3 lah. Ya, itu nggak boleh dijual, tapi kalau dikasihkan maka ini perkataan fala yajuzu bai'uhu wa tajuzu hibatuhu wa tumlaku, dan boleh dimiliki, ini berseberangan dengan kaidah yang awal bahwa apa yang nggak boleh dijual nggak boleh dikasihkan. Kan begitu, beda kan? Maka antum buat kritik, gimana kalau begitu? Jangan bikin kaidah. Kaidahnya katanya tadi tidak boleh dijual, yang sesuatu yang boleh dijual boleh diberikan, tapi kalau nggak bisa dijual nggak boleh diberikan. Tapi kenapa kok dikecualikan? Ya memang itu biasanya begitu. Likulli qaidatin mustasna. Tiap kaidah itu ya dikecualikan. Seperti Bang Imam sholat tuh kalau kena darah itu najis atau enggak? Batal atau tidak? Tapi kalau darahnya sedikit, hukum aslinya tetap najis dan sah. Tapi sedikit tidak popo, namanya ma'fuun anhu. Apa ma'fuun anhu? Wis dimaafkan, tidak popo. Baik. Wala talzamu, dan tidak tetap opo al-hibbatu hibba illa bil qabli, kecuali dengan apa? Diterima. Biidnil wahibi, dengan izin orang yang mengasih. Walau mata, andai kata meninggal siapa al-mawhubu lahu, orang yang diberikan hibbah, awil wahib, atau orang yang memberikan, qabla qabdil hibbati, sebelum apa? Sebelum serah terima hibbah, lam tanfasikh, tidak gugur opo al-hibbatu hibbah, wa qamah, apa artinya qamah? Dan menggantikan siapa warisuhu, pewarisnya, maqamahu, pada maqamnya, fil qabdi wal iqbad, di dalam menerima wal iqbad, dan menyerahkan. Ya, jadi kalau sudah diterikan, diserahkan, maka sudah menjadi hak milik mauhubun lahu. Ya, al-qabd artinya apa? Qabdun tadi menerima. Kalau iqbad artinya apa? Menerimahkan. Baik. Wa idza qabadaha, ketika sudah menerima padanya hibah, ketika sudah menerima padanya hibah, siapa al-mawhubu lahu, orang yang diberikan, lam yakun, tidak boleh siapa lil wahibi, bagi orang yang mengasih, apa ayyarji'a, minta kembali fiha, di dalamnya, illa ayyakuna, kecuali ada siapa wahib itu walid dan bapak. Saya kasih sepeda motor kepada Bang Zul, tidak boleh saya ambil lagi, kecuali saya ini bapaknya Bang Zul. Tapi ketika saya bapaknya, maka boleh saya ambil kembali. Kok boleh kembali sih Ustaz? Kan katanya nggak boleh, karena ada hadis lain, anta wa maluka li abika,
kamu dengan hartamu itu milik bapak, maka bapak mau kok ambil makan di rumahmu itu nggak mencuri hukumnya. Ya, kalau kamu makan di rumah saudara aja boleh kok. Apa itu dalam Al-Quran yang suratnya panjang, auma malakat apa namanya mafatihahu, kecuali kau memiliki kuncinya maka tidak apa-apa. Ya, wala junaha alaikum antakulu fi buyutin apa itu? Fi buyutin fi buyuti akhwatikum wa ikhwanikum wa ammatukum wa khalatukum au ma malakat mafatihah, atau kamu dikasih kunci oleh temanmu atau tetanggamu boleh makan di rumahnya. Wa in ala, dan terus berarti apa? Neneknya, kakekmu ngasih kamu kok diambil lagi boleh. Wa idza amara, ketika memakmurkan siapa syakhsun seseorang, atau memakmurkan artinya merawat siapa syakhsun seseorang amma syai'an pada sesuatu aitaron, yaitu berupa rumah matalan kaqaulihi, seperti perkataan dia a'martuka hadhihi dar. Ya, memakmurkan itu maksudnya mengasih tapi diumurkan. Contohnya begini, Bang Zul, a'martuka, saya memberikan siapa saya kepada hadhihi dara, pada inilah rumah, au uraqibuhu, atau saya mengawasihu padanya badan, iyaha ihu padanya pemberian, iyaha padanya dar ka qaulika arqabtuka hadhihi dar wa ja'altuha, dan menjadikan siapa saya padanya dar laka, untuk pada milikmu, raqabi, dalam pengawasan saya. Ai in muttu qabli, jikalau kamu mati, in mutta qabli, jikalau kamu mati sebelum saya. Adat ilayya, apa adat ilayya, maka barang tersebut balik lagi ke saya. Wa in muttu qablak, tapi kalau saya mati sebelummu, istaqarrat laka, maka ini istaqarrat lak, maka menjadi milikmu. Faqabala wa qabidha, dia yang diberikan dan dia menerima, maka ini hukumnya boleh. Wa qabada qabila wa qabidha, kana dzalika li syai'asydalika syai'un lil mu'ammir aw lil muraqqib. Lil muraqqab, bukan muraqqib. Jadi amara syai'an itu boleh. Ya. Kamu tak kasih ini selagi, dan tapi dalam pengawasan saya. Bang Zul, kamu tak kasih sepeda motor, tapi dalam pengawasan saya dan seumur saya. Kalau saya mati duluan jadi milikmu, tapi kalau kamu mati duluan dia balik lagi milik saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi kurang kerjaan. Ngasih aja lah. Ya, ngasih ya. Kalau antum nggak ngasih ya nggak usah ngasih. Tapi ada orang ngasih, tapi apa? Ya, hilahnya begitu. Daripada saya nggak bisa ngasih sama sekali, ya nggak apa-apa lah. Bisa juga orang, misalnya antum punya adik atau ada orang tetangga. Di rumah istri saya itu ada tetangga yang nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya keluarga sama sekali. Ketika saya ngasih, kamu saya kasih uang nih atau sepeda motor ini. Tapi ketika kamu mati duluan, balik lagi ke saya. Tapi kalau saya mati duluan, jadi milikmu. Itu bisa-bisa dalam keadaan, dia nggak punya apa-apa. Nah, kalau dia nanti mati duluan, ini barang milik siapa? Ya lebih baik balik kepada saya. Dia nggak punya keluarga sama sekali, dan dia nggak punya keluarga. Meninggalkan uang berapa kepada 38 juta. Jadi milik siapa? Jadi milik tetangganya. Dan tetangga kan nggak bisa mewarisi. Nah, mungkin ini ada di dalam kasus-kasus seperti itu. Jadi Andre sebatang kara, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara. Andre, kamu tak kasih ini sepeda motor, ya, selama hidupmu dan hidupku. Kalau saya mati dulu, Andre, ini sepeda motor ya pakai jadi milikmu. Tapi kalau kamu mati duluan, ya balik lagi, Andre, ke saya, ya, itu boleh. Baik. Bilafdi ismil maf'uli fihima,
wali warathatihi min ba'dihi, dan bagi ahli warisnya setelahnya. Jadi misalnya saya pun ngasih Andre tadi, woi Andre mati duluan, berarti kan jadi milik saya. Hah? Atau saya mati duluan jadi miliknya Andre. Keduanya mati, keduanya gimana? Maka ahli warisnya. Nah, itu contoh, Andre, jangan mati di sini. Nggak boleh mati di sini, haram. Nggak mau susah ngerawat jenazah. Kalau mau mati pulang dulu. Pulang dulu. Wa li warathatihi min ba'dihi wa bilahwi syurut al-maghfur. Tapi apa? Dengan mentiadakan syarat-syarat sebelumnya. Ketika apa? Ya, ahli warisnya bisa mewarisi dengan syarat apa ya tadi, meninggal tadi. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta natubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna bifaqina wa qarabatina Rabbana fa'na bidan wa bilal husna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Amin amin ya yang dikirakan rasanya pada yang kita Baik.